Ibu sekalian, berikutnya kita akan mempersilakan kepada Bapak Irman Syah. Ya, beliau adalah konsultan pertanahan, konsultan kehutanan, perkebunan, termasuk tentunya konsultan-konsultan hukum juga. Ya, bagaimana mengupayakan supaya aspek hukum ini bisa ditegakkan di dalam usaha-usaha ya pertambangan kaitannya dengan kawasan hutan. Nah, saya tidak membacakan CV beliau lagi secara panjang lebar. Topik yang beliau akan bahas ini adalah studi kasus terhadap kejahatan mafia pertanahan di sektor pertambangan dengan penerbitan IUP atau IUP dalam kawasan hutan tanpa IPPKH pada objek mineral logam dan batuan, termasuk yaitu batu gamping, timah, emas, dan batu bara. Nah, latar belakangnya adalah bahwa sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saya bacakan tadi, nomor 5031 tahun 2021, untuk pertambangan ini yang dicatat oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ada 26 perusahaan. Mungkin yang dipaparkan oleh Bapak Irman terbatas, walaupun mungkin sudah banyak diriset oleh beliau, mungkin ada 9 atau 10 perusahaan-perusahaan besar di bidang pertambangan. Mungkin nanti bisa dipresentasikan sebagiannya. Karena untuk mempresentasikan satu persatu tentu memakan waktu yang cukup panjang, mungkin 15 menit untuk satu kasus. Nah, karena itu nanti bagaimana secara umum Pak Irman Syah bisa mempresentasikan hasil telaahannya tentang dunia usaha pertambangan di Indonesia. Kepada Pak Irman Syah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita bersama. Hormat kami kepada seluruh panitia dan Bapak Moderator Asprof Agustianto. Juga hormat kami kepada Bapak yang mewakili dari Kementerian ESDM RI, Pak Martin Santoso. Juga hormat kami kepada Pak Ketua Direksi dari Laupim Justisia Indonesia, serta hormat kami kepada narasumber lainnya, Bapak Dr. Budi Abdullah, kemudian Pak Norman, juga hormat kami kepada Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup, Pak Darwin Marpaung, beserta dengan Bapak Sofyan Damanik, yang sekarang lagi berada di Medan. Baik, dalam hal ini kami menyampaikan beberapa hasil telaahan, yang telaahan ini berdasarkan daripada 3 poin. Pertama, menyangkut telaahan berdasarkan geospasial. Kemudian berdasarkan kondisi medan dan tutupan lahan. Jadi dasar pengambilan telaahan kami ini mengacu pada tampilan informasi data di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Minerba, kemudian dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Planologi Kehutanan, Direktorat KUH dan IPSDH, kemudian dari Kementerian ATR BPN sebagai pembanding terhadap penerbitan HGU, kemudian dari LHK terhadap status fungsi kawasan hutan, kemudian dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral terhadap penerbitan IUP, WIUP, KK, maupun perizinan-perizinan lainnya. Baik, dalam hal ini berdasarkan hasil data sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor 531 pada 31 Agustus 2021, ini ada beberapa perusahaan sebagaimana disampaikan oleh moderator kita tadi. Coba ditampilkan, kita lihat beberapa perusahaan yang akan kita telaah. Dalam waktu yang sesingkat mungkin, kita akan telaah terjadinya dugaan pelanggaran terhadap beberapa perusahaan pertambangan. Yang kalau tadi pembahasan dari teman-teman ya menyangkut tentang adanya hak-hak atas tanah
yang perlu diganti rugi, yang masuk ke dalam izin usaha pertambangan itu hak atas tanah milik pribadi orang-orang yang berada di sekitar wilayah izin usaha pertambangan. Namun pada kajian kami kali ini, kami tidak memasukkan hak atas tanah milik pihak ketiga, tetapi kali ini bagaimana dengan kawasan hutan negara? Siapa yang keberatan? Kalau masyarakat yang masuk ke dalam wilayah izin tambang bisa adanya ganti rugi, bisa adanya mediasi. Tetapi kalau hutan negara yang diambil masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan tanpa IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan, ini barangkali kami kategorikan juga sebagai kegiatan mafia tanah, di mana memperoleh tanah secara non-prosedural. Baik, dalam hal ini kita lihat dari SK yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan nomor 531 tentang perusahaan pertambangan yang terbangun di dalam kawasan, ini dimulai dari PT Manunggal Sarana Surya Pratama yang ada di Provinsi Sultra, Sulawesi Tenggara ya, dan seterusnya ke bawah. Ada beberapa perusahaan ini nanti yang akan kita tinjau dari sisi tinjauan telahan geospasial dan penutupan atas lahan. Baik, nomor 1 ini dalam SK ada nomor 173, di mana kegiatan tanpa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk wilayah izin usaha pertambangannya berada di dalam sebuah kawasan. Sampai kepada nomor 26, ya di dalam SK tercantum nomor 282, yaitu PT Inmas. Ini ada di Bengkulu. Jenis hutannya belum diketahui, tetapi inilah data-data perusahaan yang telah diterbitkan SK penetapan untuk diselesaikan sesuai dengan sanksi administrasi dalam UU CK. Baik, oleh karena itu kami hanya mengambil beberapa sampel saja dalam tampilan kedua. Dalam sampel ini kita lihat ada beberapa perusahaan yang berdasarkan hasil telahan kita dalam bentuk dugaan ketika koordinatnya kita plotting. Coba ditampilkan poin B. Ya, posisi perusahaannya ini berada di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Provinsi Bangka Belitung. Tampilan yang pertama ini adalah pertambangan batu gamping. Ya, kita lihat untuk studi kasus kita, pertambangan batu gamping PT Solusi Bangun Indonesia. Disebutkan ini dengan namanya PT Holcim. Di sana diterbitkan IUP dan sudah ada sebenarnya IPPKH dari Kementerian Kehutanan. Namun berdasarkan data geospasialnya bahwa kegiatan ini 2/3 berada di luar daripada izin pinjam pakai kawasan hutan, tapi masih di dalam kawasan hutan. Nah, ini luasan-luasan ini sedang kita susun, artinya 75% luasan dari penambangan batu gamping ini berada di kawasan hutan produksi tanpa ada IPPKH, yang malah di dalam IPPKH tidak diambil batu gampingnya, tapi yang di luar izin diambil batu gampingnya. Hal ini terjadi barangkali karena ketidakjelasan tata batas antara IPPKH dan WIUP yang diberikan. Kemudian yang kedua, ada 4 perusahaan lagi yang masih di Kabupaten Bogor telah memiliki IUP, izin usaha pertambangan, sama sekali tidak memiliki IPPKH. Tidak ada izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya penerbitan IUP ini tanpa didahului dengan IPP dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengenai tinjauan hukumnya ini nanti kan ada pembicara-pembicara selanjutnya. Saya hanya penegasan terhadap geospasialnya saja. Artinya 4 perusahaan ini yang berada di Kabupaten Bogor
melakukan pertambangan batu gamping di dalam kawasan hutan produksi tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Ini sehingga X ataupun bekas daripada pertambangan-pertambangan ini merupakan sebuah tanggung jawab yang harus direklamasi kembali atau direboisasi. Jadi oleh karena itu, poin 1 dan poin 2 ini kami anggap ini sebuah kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan berdasarkan data dan fakta yang ditampilkan dan data yang kita ambil dari geospasial di bidang kehutanan dan di energi sumber daya mineral. Perusahaan yang ketiga tentang Antam, aneka tambang. Tentang PT Antam ini kita melihat kegiatannya, IUP-nya ini berdampingan dengan kawasan konservasi. Pemegang IUP bertanggung jawab terhadap kondisi keberlangsungan lingkungan di sekitarnya. Di sini masih kita menduga sangat luas terjadi penambangan, ya, penambangan emas di luar daripada IUP yang diberikan oleh Kementerian ESDM. Lalu siapakah yang melakukan kegiatan di luar IUP ini? Karena di sana yang punya IUP adalah PT Antam. Untuk sementara PT yang memiliki IUP ini, perusahaan yang memiliki IUP ini harus bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang dijadikan juga sebagai pertambangan. Memang kegiatan ini IUP-nya di luar daripada kawasan hutan konservasi, tetapi kegiatan pertambangan dilakukan di dalam kawasan konservasi. Kemudian yang keempat, kita ambil sampel lagi PT Timah. PT Timah di Pulau Bangka, ini IUP-nya berada di hutan produksi, baik itu di Bangka Barat dan Bangka Selatan. Belum ada juga izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu. Kemudian yang kelima, PT Kaltim Primakol. Ini ada di Kalimantan Timur. Perusahaan ini memiliki IPPKH, izin pinjam pakai dari kementerian, namun kegiatan selain di dalam IPPKH yang diperbolehkan, mereka juga melakukan kegiatan di luar daripada perizinan yang dilakukan. Perizinannya adalah PKP 2B. Kemudian yang keenam itu kontrak karya. Ini studi kasusnya kita ambil dengan PT DPM di Provinsi Sumatera Utara, melakukan kegiatan pertambangan di luar daripada IPPKH dan terjadinya konflik dengan masyarakat adat setempat. Baik, kita lanjut. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan membuka satu persatu secara geospasial tentang kondisi perusahaan ini. Kita mulai dari perusahaan pertama, yaitu dari PT SBI yang dikenal dengan PT Holcim. Berdasarkan data geospasial yang kami peroleh, berdasarkan hasil survei juga yang kita lakukan di lapangan. Coba kita lihat tampilannya sebentar. Ini merupakan bahan dari pembuatan semen dengan bahan dasarnya batu gamping yang ditambang berada di luar daripada perizinan IPPKH yang diberikan. Sebentar, biar kita tampilkan, masih proses. Ya. Ya. Studi kasusnya kita buat atau kita lihat di PT Solusi Bangun Indonesia Terbuka atau PT Holcim Indonesia. Next. Ya, kita lanjut, kita lihat ya. Ini data yang kita peroleh dari Kementerian SDM untuk perizinan, jenis izinnya IUP, izin usaha pertambangan batu gamping untuk semen ya. Jadi lokasinya di Bogor, Desa Nambo dan Kelapa Nunggal Bogor. Kita lanjut, next, lanjut terus. Ya, sudah memiliki IPPKH seluas 259,72 hektar. Ini izin pinjam pakai kawasan hutan nomor 382 tahun 2020. Bayangkan
izin IPPKH-nya baru tahun 2020. Sementara kegiatan ini sudah cukup begitu lama. Mulai dari sebutan nama Semen Cibinong. Oke, kita lanjut. Ya. Jadi penunjukan kawasan hutan 2003 nomor EK 195 oleh Kementerian Kehutanan pada waktu itu. Kita lanjut, next. Ya, ini kita lihat bahwa IPPKH ini ada di sebelah kanan berwarna hijau ada rumput-rumput, ini izin pinjam pakai kawasan hutan. Sementara galiannya di koordinat 1, koordinat 2, dan koordinat 3. Perhatikan di luar daripada IPPKH. K1, K2, dan ketiga ini berada di dalam kawasan hutan. Next, lanjut. Ya, demikian juga dalam tampilan peta dasarnya dalam bentuk peta tampilan yang lain, kita lihat K1, K2, dan ketiga di luar daripada IPPKH. Next, lanjut. Ya, ini ada peta kawasan hutan Kabupaten Bogor. Kita lihat di dalam yang berarsir K1, K2, K3 ini berada di dalam kawasan HP, hutan produksi. Next, lanjut. Sama juga dalam koordinat K1, K2, dan K3, K1, K2, K3 berada di dalam hutan produksi, begitu juga dengan tampilan yang di sampingnya. Sudah kelihatan bekas-bekas galian. Ini masih status kawasan hutan di luar daripada izin pinjam pakai. Kita lanjut. Next. Ya, ini sudah kita plotting sekitar 187 hektar. Ya, yang sudah, kalau bahasa kita sudah terkeroak ya. Nah, tanggung jawab siapa terhadap kawasan yang tanpa izin ini? Ini nanti akan diulas oleh rekan-rekan berikutnya. Kita lanjut. Ya, ini kita melihat dalam bentuk kecil di dalam hutan produksi yang berseberangan dengan hutan produksi terbatas. Di sana ada lingkaran merah, ya, merah ungu ini. Merah ungu ini adalah izin pinjam pakainya. Yang di sebelah bawah yang agak besar ini izin pinjam pakai dari PT Semen Tiga Roda. Sementara kegiatan-kegiatan daripada Holcim ini di luar daripada izin pinjam pakainya. Kita lanjut, next. Ya, kesimpulan bahwa kegiatan pertambangan batu gamping untuk bahan baku semen yang dilakukan PT SBI di Desa Nambo, Kabupaten Bogor sebagian besar berada dalam kawasan hutan dengan status fungsi produksi. Hutannya status fungsi produksi luas 187 yang tidak memiliki IPPKH dari kementerian. Kemudian kesimpulan yang kedua, ada IPPKH dengan luas 259 bahwa kegiatan pertambangan sangat banyak terjadi di areal IPPKH-nya. Itu. Next, kita lanjut masuk ke yang kedua. Kita lanjutkan ke perusahaan-perusahaan tentang pertambangan masih di Kabupaten Bogor. Kita mengadakan penelitian dengan sampel pengambilan koordinat, kemudian koordinat tersebut kita plottingkan ke tadi disampaikan adanya aplikasi MOMI ya dan MODI yang disampaikan oleh Pak Martin tadi, kita konversi ke sana, kemudian kita konversi lagi ke penunjukan kawasan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita lihat, kita lanjut ya. Next. Ini ada 4 perusahaan, PTW, kemudian ada 1 koperasi, ada PTP, kemudian ada PTC. Ya, ada 4 perusahaan yang berdasarkan telahan kami, keempat ini berada di dalam kawasan dan tidak memiliki IPPKH berdasarkan tampilan yang ada di kementerian ketika kita plottingkan koordinatnya. Kita lanjut. Ya, ini pembuktian dari sisi geospasial, koordinat yang telah kita ambil, bahwa pada koordinat ini kami tidak menemukan adanya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi pada koordinat ini, Kementerian SDM telah menerbitkan IUP, izin usaha pertambangan pada posisi ini. Jadi kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita lanjut. Ini datanya. Dari mana perizinannya? Perizinan kemarin
keluarkan oleh IUP-nya dari Gubernur Jawa Barat. Ya, dari Gubernur Jawa Barat untuk Batu Gamping. Next, lanjut. Kemudian PT yang kedua, ini yang kedua dari Menteri, ya, dari Menteri SDM, juga tentang Batu Gamping. Lanjut. Ya, PT yang berikutnya dari Gubernur Jawa Barat, ini juga tentang Batu Gamping dengan nomor sekian, bahkan sudah mau berakhir ini, tanggal berakhir SK 20 tahun 2023 akan berakhir SK-nya. Namun begitu sudah mau berakhir, kita juga tidak menemukan adanya perizinan dari Kementerian Kehutanan terhadap izin pinjam pakai atas kegiatan pertambangan. Kita lanjut. Ini kegiatannya, kita lihat bentuk rupa buminya sudah seperti ini, ya, sudah bercorak baju batik. Perusahaan nomor 1, perusahaan nomor 2, perusahaan nomor 3, perusahaan nomor 4. Dengan koordinat sebagai berikut. Produknya ini adalah batu gamping untuk semen. Oke, kita lanjut, next. Ini juga kita plottingkan ke SK kawasan hutan Provinsi Jawa Barat, masih berada di warna kuning hutan produksi. Lanjut. Ini kelihatannya ya semakin parah. Ini semakin hari semakin bertambah. Tentang besarnya okupasi ataupun kegiatan pertambangannya ini. Kita lanjut. Ya, kesimpulan penerbitan IUP atau IUP atas nama keempat PT tersebut berada dalam kawasan hutan produksi tanpa ada IPPKH dari kementerian. Bagaimana nanti tinjauan hukum terhadap ini? Ya, tentang Undang-Undang 41, Undang-Undang 18, ya, kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Ini barangkali ini juga sudah terabaikan. Oke, kita lanjut ke perusahaan berikutnya. Nah, dari studi kasus yang berikutnya ini kita teliti di PT Antam di Pandeglang. Kita lihat bahwa IUP ini sebenarnya berdampingan, ya, berdampingan dengan kawasan konservasi, KSA, ya, kawasan swaka alam, kawasan pelestarian alam. Namun di samping IUP ini sudah dapat bagian C, ya, ditampilkan. Kita lihat, ya, ini perusahaan tambang emas, ya. Kita lanjut, next. Ya, posisi pertambangan berada di Kabupaten Pandeglang. Ini arah ke ujung kulon ini. Coba next, dilanjut. Kegiatan pertambangannya ini, nah ini posisinya. Kita lanjut. Yang ada arsir ini, kita lanjut, ya. Ini izin wilayah izin usaha pertambangannya yang dari Kementerian SDM sudah diarsir. Kemudian di sana ada lingkaran warna putih. Ini adalah kegiatan pertambangan. Siapakah yang melakukan ini? Apakah perusahaan izin pertambangan yang berada di sampingnya? Karena kita yakin kalau masyarakat melakukan ini, dia harus modal besar. Kemudian juga dia juga tidak punya izin. Ini yang nanti akan kita tindak lanjuti lagi bersama rekan-rekan di MAMTA dan di LKLH. Next, kita lanjut. Ya, ini perizinannya, ya, menyangkut pertambangan emas. Lanjut. Ya, dilanjut lagi. Ya, ini. Jadi di tampilan kita melihat ada titik hitam. Titik hitam ini adalah plotting koordinat yang kita lihat terhadap kegiatan adanya perambahan ataupun pengambilan material yang ada pada koordinat tersebut. Ketika kita plottingkan, kita seberangkan dari Menteri SDM, diseberangkan koordinat tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ternyata hasilnya titik hitam itu berada di Ungu. Ungu ini adalah kawasan konservasi, fungsi konservasi yang statusnya berada di atas hutan lindung, bukan hutan lindung lagi, hutan konservasi. Lalu tim akan melihat ke lapangan, siapakah pelakunya ini?
sehingga sebagian kawasan konservasi ini sudah dijadikan tambang emas. Nah, ini next, kita lanjut. Lanjut lagi. Ya. Kesimpulannya bahwa kegiatan pertambangan logam mulia emas oleh sebuah perusahaan di Pandeglang sebagian berlokasi di kawasan hutan konservasi, tidak memiliki IPPKH. Walau bagaimanapun IPPKH tidak akan terbit di kawasan konservasi karena kawasan konservasi ini merupakan kawasan moratorium penundaan pemberian izin baru sudah pada periode kedua. Itu tidak akan diterbitkan. Namun perlu penertiban yang akan dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Kami anggap ini juga sebuah kegiatan mafia tanah dengan membuat kegiatan di atas tanah yang bukan haknya atau mengambil secara non prosedural. Oke, kita lanjut ke perusahaan yang berikutnya. Ada dua lagi ini. Kita pindah dulu ke hasil penelitian kita di Kaltim ini, di Kalimantan Timur. Ya, di Kalimantan Timur terhadap perusahaan tambang batubara terbesar. Perusahaan tambang batubara terbesar di Kalimantan Timur yang IUP-nya ini ya PKP2B ya, perizinan yang dimilikinya adalah PKP2B sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Martin, ada beberapa perizinan yang diberikan termasuk perizinan tentang PKP2B. Next, kita lanjut. Bukan PT Timah lagi ya, di tampilan multi primakol ya. Di tampilan berikutnya ya, kita lihat ya, ini kita lanjut. Ini sudah PT Timah dia. Oh, PT Timah dulu ya. Oke, dimulai kita ke Bangka Belitung dulu ya. Nah, ke Bangka Belitung dulu karena teman-teman kemarin juga sudah berposisi di sana untuk mengambil titik koordinatnya untuk PT Timah. Dimulai dari halaman pertama. Ya. Nah, ini studi kasusnya PT Timah. Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa IPPKH. Artinya kegiatan ini mengambil lokasi di dalam kawasan ya tanpa memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Lanjut, next. Ya, perizinan dari Gubernur Bangka Belitung. Ya, izinnya berakhir tahun 2025, dimulai 2016. Operasi produksi jenis komoditas timah. Kita lanjut. Ya, ini posisinya bahwa pengambilan koordinat oleh tim kita pada degree ataupun koordinat geografis yang diambil, koordinat ini diplotting kepada Kementerian SDM. Di sana kita lihat dalam one map-nya masuk ke dalam perizinan IUP, kemudian ini kita plotting lagi, kita kirim lagi ke Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, maka diperoleh hasil bahwa posisi daripada koordinat tersebut, lokasi tersebut di hutan produksi. Ketika kita melihat apakah ada di sana sudah diterbitkan IPPKH, ternyata tidak ada diterbitkan IPPKH. Jadi kegiatan pertambangan timah ini next, kegiatan pertambangan timah ini tanpa IPPKH yang berada di Bangka Belitung. Kita lanjut, next terus. Ini tadi penjualan perusahaan. Kemudian di Bangka Belitung Barat juga seperti ini. Ini IUP-nya, izin usaha pertambangannya juga diterbitkan di mengambil lokasi di hutan produksi seperti ini. Nah, ketika kita plottingkan masih dalam status kawasan hutan tanpa ada perizinan. Jadi kita lanjut. Untuk Bangka Belitung yang di sini jenisnya tetap timah. Timah, operasi produksi berakhir di tahun 2025, jenis mineralnya logam, mineral logam, tanpa ada izin pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Next, kita lanjut. Nah, posisinya juga
pada koordinat yang berikutnya kita ambil juga seperti ini. Tetap kegiatan itu ketika diambil koordinatnya tetap masuk ke dalam kawasan hutan. Dan di kawasan hutan itu dari aplikasi yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan belum ada diterbitkan izin apapun. Namun kegiatan tetap berlangsung. Oke, lanjut. PT Timah juga berikutnya pada titik berikutnya. Next. Ya, tetap juga berada di hutan produksi. Next lagi, lanjut. Ini di Bangka Belitung Selatan. Ya, next lagi. Di Bangka Belitung Selatan. Nah, kalau yang ini sangat berdampingan dengan hutan lindung. Namun kami masih dalam penelitian apakah ada kawasan hutan lindung yang diambil untuk melakukan kegiatan pertambangan ini. Kita lanjut. Ya. Kesimpulannya penerbitan IUP atas nama PT Timah berada dalam hutan produksi, tidak memiliki IPPKH. Inilah ya tadi yang disampaikan oleh Bapak Moderator bahwa adanya SK dari Kementerian 351 ini ya tercantumlah PT Timah melakukan kegiatan yang terbangun di dalam kawasan hutan ya dengan mengambil lokasi kegiatannya di hutan produksi. Lanjut untuk perusahaan berikutnya, ini ada 2 perusahaan lagi, kita ke Kalimantan dulu ini. Ada laporan data dari Kalimantan. Ya. Kita ambil sampel terhadap perusahaan terbesar penghasil batu bara berada di Kalimantan Timur. Kita bandingkan antara IUP yang diterbitkan oleh Kementerian SDM dengan posisi IUP terhadap posisi kawasan hutannya. Izin yang diperolehnya adalah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara di Kabupaten Hutan Timur, ya, di Kalimantan Timur. Next, kita lanjut. PT Kaltim Primakol ini merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Research Terbuka. Bumi. Kita lanjut. Ya, kita lanjut terus. Ini data dari perusahaan. Kita melihat izin yang dimilikinya PKP 2B yang berakhir 31 Desember 2021. Kami belum mendapat informasi apakah ini ada perpanjangan PKP 2B. Ya, ini akan kita konfirmasi nanti. Mohon klarifikasi kembali kepada Kementerian SDM tentang perpanjangan izin ini. Jadi harapan kita juga perpanjangan izin ini nanti supaya diselesaikan dulu IPPKH dari kementerian. Oke, kita lanjut. Nah, kita melihat 2 koordinat ini, ya, pada koordinat nilai sekian. Ketika kita seberangkan, next, lanjut. Kita seberangkan ke Kementerian LHK, itu berada pada perbatasan antara HPT dengan HP. Kita lanjut lagi. Posisi koordinat itu tadi berada di kawasan hutan ya, dengan nilai koordinat ketika kita melihat tidak ada IPPKH yang terbit di sana. Jadi tetap juga penggunaan kawasan hutan ya mengadakan kegiatan pertambangan di atas tanah tersebut tanpa ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, bahwa masa berlakunya juga sudah berakhir 31 Desember 2021. Kita tidak tinjau secara hukum, tapi kita menyajikan fakta berdasarkan data yang kita peroleh. Kita lanjut kita pindah ke PT Sumatera Utara ini ya, ke Pulau Sumatera dulu. Kita ambil studi kasusnya terhadap PT Dairi Prima Mineral. Ya, yang terakhir, ini kalau kita bahas terhadap 26 perusahaan ini atau beberapa perusahaan lainnya yang terdeteksi menggunakan kawasan, IUP-nya diterbitkan dalam kawasan, kemungkinan beberapa hari juga tidak selesai. Kita sampel terakhir studi kasus terhadap PT DPM. Sebagian besar lokasi pertambangan di kawasan ya, kawasan ini hutan maksudnya hutan lindung dan luar IPPKH. Next. Kita lihat perbandingannya, ini cukup menakjubkan kali bahwa perusahaan ini dia pemegang kontrak karya. Kontrak karya itu dipegang ini seluas 24.636, diingat ya. Bahwa kontrak karya untuk
kegiatan pertambangan ini mencakup 3 kabupaten, Dairi, Pakpak Barat, dan Kota Subulus Salam. 24.636 hektar untuk jenis pertambangan timbal dan seng. Tuh, next kita lanjut. Punya izin IPPKH. Kalau tadi rata-rata tidak punya IPPKH, tapi ini punya IPPKH. Alhamdulillah nilai IPPKH-nya 53,11 hektar. Jadi kalau dilihat perbandingannya, izin pinjam pakainya cuma 53,11 hektar. Sementara kontrak karya bersama Kementerian SDM itu 24.000 hektar, lebih dari 24.000 hektar. 1:400 ini kalau kita hitung. Oke, kita lanjut. Next, kita lihat dalam geospasialnya. Nah, ini kita melihat ada bercorak seperti ini ya, ada bercorak di dalam peta ini. Ini adalah IPPKH, izin pinjam pakai kawasan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, diplotingkan ke dalam kontrak karya atau izin yang diberikan oleh Menteri SDM. Hanya berkisar 53 hektar di dalam 24.000 hektar. Oke, lanjut next. Nah, ini kita melihat ya, warna hijau ini adalah hutan lindung. Di dalam hutan lindung itu ada izin pinjam pakai kawasan hutan yang semestinya kegiatan pertambangan itu ada di 53 hektar ini. Ini yang diberi izin. Nah, sementara berdasarkan koordinat yang 2 kita ambil sampel ini, ya di luar daripada IPPKH-nya terjadi kegiatan pertambangan. Itu laporan berdasarkan tim kita yang berorientasi di lapangan di Desa Pandiangan, ya, Desa Pandiangan, Kecamatan Laiparera, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Ini. Next, kita lanjut. Dilanjut. Ya, ada terganggu sedikit jaringan. Iya, agak macet dia. Jadi kalau kita melihat dari posisi izin pinjam pakainya ini, izin pinjam pakai yang 53 hektar, tentu di luarnya ini merupakan seperti ini, ya, merupakan wilayah izin usaha pertambangan yang kalau pada waktu itu disebutkan dengan kontrak karya, yang kami melihat bahwa kontrak karya ini mengalami perpanjangan di tahun 2020 dari 3 lokasi dari 3 kabupaten. Kita lanjut, next. Ya, kita lanjut lagi. Ya, dilanjut terus. Diplotingkan terhadap beberapa kegiatan. Ini hanya sebagian yang kita tampilkan yang khusus kepada perizinan dari kehutanan. Kita lanjut. Ya, ini nilai perizinannya ya, yang dimulai dari 2012 dan berakhir 2020. 8 tahun. Sekarang sudah mengalami perpanjangan ya, tahun 2022 Juli 2020. Ada perpanjangan. Oke, kita lanjut lagi. Next. Sampai kepada kesimpulan. Ya. Nah, kemudian kami melihat ada konflik lahan PT DPM dengan masyarakat adat. Ya. PT DPM klaim areal IPPKH dan areal kontrak karya berada di tanah adat Pakpak, Sulang Selima, Marga Pardosi, dan marga-marga lainnya di Desa Pandiangan, Kecamatan Laiparera, Kabupaten Dairi. Jadi tadi kita melihat ada atau mendengar ada paparan disampaikan oleh dari Kementerian SDM terhadap hak-hak pihak ketiga, hak atas tanah. Hal inilah yang juga sering terjadi antara pemilik perizinan pertambangan, pemilik IPPKH dengan masyarakat adat setempat. Tapi kami di sini kami pandang adalah yang kami fokuskan adalah penguasaan kegiatan atau melakukan kegiatan pertambangan di luar daripada perizinan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, kita lanjut. Next. Ya, terus. Ya, ini ada beberapa titik ya. Titik K1 tadi, titik kedua. Ini adalah titik koordinat yang dikuasai oleh masyarakat adat. Namun
pihak perusahaan sudah mengklaim ini adalah wilayahnya. Memang wilayahnya secara kontrak karya, namun secara penguasaan kawasan hutan, izin tentang penguasaan kawasan hutan terhadap perlandangan ini itu berada di luar daripada IPPKH yang dimilikinya. Jadi sebenarnya tidak ada ganti rugi di sini. Namun hak-hak adat itu tetap dihormati, ya, karena di sini ada juga pusara-pusara, marga-marga, orang-orang pengetua-pengetua adat yang lama. Baik, next kita lanjut. Begitu juga dengan pada koordinat yang ketiga, ini juga dikuasai oleh perusahaan yang memiliki IPPKH terdekat. Kita lanjut lagi. Ya, ini ada beberapa titik, ada 4 titik sampel kita ambil dari tanah adat. Kemudian ada 2 tadi titik sampel dari kegiatan pertambangan yang berada di luar IPPKH-nya. Jadi kami membuat kesimpulan bahwa kegiatan perusahaan pertambangan ini bekerja di luar daripada perizinan yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan dan bekerja di dalam wilayah izin usaha pertambangannya. Namun karena ini menyangkut tentang penguasaan tanah di dalam kawasan hutan, kami juga kategorikan ini sebagai sebuah kegiatan yang diduga sebagai mafia di dalam pertanahan. Karena apa hal ini yang menyebabkan terjadi dari beberapa kegiatan next ini ya, next dulu. Beberapa kegiatan ini terjadi akibat ketertutupan informasi atas penataan batas, ya, posisi mana batas luar WIUP-nya, di mana batas izin pinjam pakai kawasannya. Ini kan masyarakat tidak mengetahui sehingga terjadilah konflik. Nah, kemudian kesimpulan terakhir kita ambil dari PT yang melakukan kegiatan di Provinsi Sumatera Utara ini bahwa sebagian besar berada dalam IPPKH, hutan lindung, dan di luar IPPKH. Itu. Jadi kita melihat bahwa perbandingan seperti yang saya katakan tadi, 53,11 hektar ini adalah izin yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, sementara wilayah izin usaha pertambangan yang didatangkan di dalam kontrak kerjanya ada 24.636 hektar, 1:463. Ini. Jadi seharusnya wilayah yang 24.636 hektar ini, mana yang masuk ke dalam kawasan, ini harus memperoleh IPPKH terlebih dahulu. Bukan hanya 53. 53 hektar ini juga ada beberapa lokasi yang bekerja di luar daripada 53 hektar itu. Jadi barangkali ada beberapa sampel tadi perusahaan yang sudah kita ambil, ya, mulai dari Jawa, Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan, ya, ini akan kita tindak lanjuti. Namun dalam hal ini, dalam sebuah telahan kami ini, kami merasa ini belum sempurna terhadap apa yang kami kerjakan. Ini akan kami rekomendasikan, sebelum ini sampai kami rekomendasikan dan kami ajukan kepada Kementerian Kehutanan, kemudian Kementerian SDM dan Kementerian ATR BPN untuk kita sempurnakan terlebih dahulu. Barangkali nanti ada masukan yang disampaikan pada kami, ataupun ada temuan-temuan dari perusahaan lain yang tercantum dalam SK Menteri itu tadi. Barangkali itu yang kami sampaikan, ya, sebagai paparan terhadap telaah kami atas kegiatan pertambangan di luar daripada perizinan yang diberikan oleh pemerintah. Demikian yang disampaikan. Hormat kami sekali lagi kepada seluruh panitia, kepada Pak Prof. Agustianto yang sudah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk menyampaikan hasil kajian dan telaahan kami ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irmansyah yang sudah memaparkan tentang fenomena ataupun praktek semacam pelanggaran illegal yang dipandang beliau sebagai sebuah pelanggaran dan masuk kepada kategori mafia yang dirumuskan oleh Kementerian ATR BPN. Ya, beliau tadi mempresentasikan perspektif geospasial dan legalitas, dan dari sekian banyak hasil kajian beliau, ya, itu ada yang mengejutkan ternyata di daerah Sumatera Utara, ya. Nah, di daerah Sumatera Utara, dan ini sebenarnya sudah mulai diajukan, ya, persoalannya ke pihak pemerintah, terutama kepada Kementerian Kehutanan dan ESDM, ya, 53 hektar menjadi
24.000 hektar ya. Ini temuan yang sangat luar biasa yang harus kita selesaikan bersama-sama mitra kita yaitu pemerintah.